Peristiwa serupa juga pernah dialami Abah Tomo saat sedang mencari nafkah sebagai nelayan. Lebih parahnya lagi, Abah Tomo terjebak di tengah laut selama 4 hari tanpa makan dan minum. Kendati trauma itu masih membekas, Abah Tomo tetap menjalani pekerjaan sebagai nelayan hingga hari ini. Kejadian naas yang dialami Tomo merupakan resiko yang mau tak mau harus ia hadapi. Tak hanya dirinya, istrinya pun selalu dirundung kecemasan setiap kali suaminya melaut. Pernah dulu lagi melaut di tengah itu, tiba-tiba mesinnya mati. Jadi nggak bisa dibetulin lagi di tengah itu sampai 4 hari 4 malam. Minum juga air hujan. Kalau makan enggak, kalau makan nggak ada makan. Cuma air doang gitu yang bisa diminum. Badai besar, gitu. Ombak besar, jadi nggak bisa keluar, ya nggak bisa pulang lah. Itu si bapak terjebak badai di laut 4 hari. Sampai ibu nangis, ketakutan gitu, ketakutan apa itu terbalik perahunya. Gitu, tahu-tahu udah 4 hari dicari sama tim cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, banyak orang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan di laut. Salah satunya adalah Abah Tomo, warga Kampung Pajagan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Pak, saya mau jalan perahu, punya ikan ya. Yang kemarin kan bayar. Oh iya, baru pulang pakai aja boleh. Jangan lupa yang kemarin juga belum bayar. Pria berusia 65 tahun ini sudah 23 tahun menjadi nelayan untuk menafkahi keluarganya. Setiap hari Abah melaut memakai perahu sewaan. Abah Tomo memang sudah lama menjadi nelayan, tapi ia tidak punya perahu sendiri. Untungnya, Abah sudah mengenal banyak pemilik perahu di daerah ini. Biasanya untuk menyewa perahu, Abah keluarkan biaya sebesar Rp25.000. Ongkos ini untuk mengganti biaya bahan bakar yang dipakai untuk berlayar. Dengan usia Abah yang tak lagi muda, menangkap ikan di tengah lautan tidaklah mudah. Besarnya gelombang membuat Abah kesulitan saat hendak naik perahu. Menghadapi kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi saat melaut bukanlah satu-satunya resiko. Tak jarang hasil tangkapan Abah tak sebanding dengan perjuangannya mengarungi lautan lepas. Berkali-kali menebar jala ke laut, hanya sedikit ikan yang tersangkut. Begitupun ketika Abah mencoba menangkap ikan dengan alat pancing dan memakai umpan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hasilnya sering mengecewakan. Ikan yang sudah tersangkut akhirnya terlepas. Padahal dari hasil tangkapan ikan-ikan ini nantinya akan dijual langsung oleh Abah kepada pembeli. Hasil dari penjualan inilah yang digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sementara kalau ada ikan yang berhasil ditangkap Abah, tak selalu bernilai jual tinggi. Nah, iya, lumayan lah buat otak-otak. Ya paling 1 kilo gitu, kalau lagi nggak ada 2 kilo. Kalau lagi banyak ya mencapai 5 kilo lah satu malam. Yang saya jual biasa tergantung dapat. Kalau dapat tenggiri ya tenggiri, kalau dapat ikan ya ikan murah ada gitu. Harga jual ikan tenggiri yang cukup tinggi menjadi harapan bagi Abah setiap kali melaut. Per kilonya ikan ini bisa Abah jual sekitar Rp60.000. Memang tak selamanya Abah Tomo kesulitan dalam menjalani pekerjaannya sebagai nelayan. Ada kalanya hasil tangkapan dan juga penjualan ikan segarnya mendatangkan untung. Ya dibilang cukup sih enggak. Tapi ada ya buat beli beras gitu lah. Terus ya beli resiko dapur lah ada. Gitu. Saya syukurin itulah.
Sahabat, Allah Ta'ala menciptakan laut sebagai sumber penghidupan, dan Abah Tomo meyakini Allah akan senantiasa mencukupi kebutuhan tiap hambanya dari apa yang telah ia lakukan. Dan Dia adalah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kami mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Kalau lagi musim badai, musim hujan, jadi Bapak nggak bisa ke laut. Jadi kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 10 hari, nggak bisa ke laut karena hujan dan badai terus-terusan menurun itu, jadi nggak bisa jadi bisa melaut, diam aja di rumah. Setelah seharian berada di tengah laut, kini waktunya Abah untuk kembali ke daratan. Abah akan langsung menjual ikan-ikan tangkapannya yang masih segar. Abah tidak membawa pulang ikan-ikan hasil tangkapannya ke pusat penjualan atau pelelangan ikan. Ia memilih untuk menjajakan ikan segarnya di pinggir pantai. Bagi Abah, pengunjung yang datang ke tempat wisata pantai pasti akan tertarik untuk membeli, apalagi dijual sendiri oleh nelayan yang baru turun melaut. Karena banyak pendatang gitu, banyak datang di kota gitu, banyak pendatang lah, tamu-tamu gitu, banyak pengunjung lah kalau di pinggir pantai itu. Makanya saya milih di pantai. Ikan segar yang dijual Abah Tomo lebih murah dari harga yang dijual di pusat penjualan ikan. Yang itu ikan murah itu, yang dijual pengunjung itu ikan murah, itu ikan deles. Kalau di sini ikan deles itu setra. Kalau di sini, kalau nelayan di sini bilang itu ikan setra itu. Ya memang ada murah gitu harganya ya, 40.000. Masih ya memang masih, tapi harganya di bawah tenggiri. Saya jual tadi 25.300 itu paling nggak mencapai 1 kilo. Usaha Tomo mendulang rejeki dari pengunjung di pantai tak selamanya mulus. Setelah menjajakan ikan segarnya selama berjam-jam, belum juga ada yang membeli. Pantai ini sebenarnya strategis karena banyak didatangi pengunjung yang berwisata. Gagal mendapatkan pembeli, Abah tak patah semangat. Namun faktor usia tetap tak bisa ditutupi. Tubuh dan tenaga Abah kini sudah tak sekuat dulu lagi. Di saat dagangannya belum habis terjual, Abah sudah keburu lelah. Ditambah lagi panas yang menyengat membuat badannya semakin tak berdaya. Abah hampir saja pingsan ketika sedang beristirahat di pinggir pantai. Menjual ikan segar memang susah-susah gampang. Jika ikan-ikan segar itu tak laku hari itu, Abah terpaksa membuangnya. Mau jalan lagi. Mudah-mudahan ada yang beli di depan sana. Setiap kali pulang dan melaut dari hasil menangkap ikan, Abah Tomo selalu menyisihkan ikan tenggiri hasil tangkapannya ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Nih dapat segini, Mak. Cukup lah buat bikin otak ya. Insya Allah cukup, Mbak. Ya, cukup ya. Nanti kayak Abah dibersihin dulu. Ya. Bersihin dulu. Ikan tenggiri ini bukan untuk dijadikan lauk, melainkan untuk bahan membuat otak-otak. Sebab bukan tenggiri itu kan dagingnya bagus. Jadi dagingnya jadi gimana gitu, tebal gitu, jadi enak gitu, rasanya enak kalau ikan tenggiri. Mak Uwai, istri Abah yang sudah berusia 75 tahun, bahagia dan bersyukur setiap kali Abah kembali ke rumah. Entah itu dengan membawa hasil tangkapan ikan ataupun tidak, yang pasti Mak Uwah jadi merasa tenang.
Bukan hal yang enteng bagi emak melepas suaminya pergi melaut menangkap ikan, apalagi setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawa suaminya. Abah Tomo tidak sendiri dalam mencari nafkah. Emak Uwai turut membantu mencari penghasilan untuk rumah tangga. Sudah bertahun-tahun emak membuat otak-otak tenggiri untuk dijual. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, otak-otak ikan tenggiri hasil olahan Mak Uwai bisa menambah pemasukan untuk rumah tangga. Satu ekor ikan tenggiri besar bisa membuat 40 bungkus. Tapi jika ikan tenggirinya kecil, butuh 5 atau 6 ekor ikan. Emak akan bergegas mencari daun pisang sebagai pembungkus otak-otaknya. Untungnya, pohon pisang banyak tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat otak-otak cukup sederhana. Bawang putih dan bawang merah diulek sampai halus dan tambahkan sedikit garam. Ikan tenggiri yang sudah dibersihkan baik sisik dan isi perutnya, kemudian dikerok dagingnya dan dicincang. Setelah itu, masukkan bumbu yang sudah diulek dan masukkan pula irisan daun bawang. Selanjutnya, campurkan tepung aci atau tapioka, santan, dan telur. Aduk sampai tercampur rata dan halus. Setelah adonan selesai, buat satu persatu otak-otak hingga berbentuk persegi panjang dan bungkus dengan daun pisang. Otak-otak yang sudah terbungkus dengan daun pisang selanjutnya dibakar di atas perapian sampai matang. Jika aroma ikan sudah tercium, itu artinya otak-otak matang dan siap diangkat. Ikan tenggiri yang sudah diolah menjadi otak-otak dijual Mak Uwai dengan berkeliling. Hingga di usianya saat ini, Mak Uwai tetap semangat menjajakan dagangannya demi menyambung hidup. Otak-otak ikan asin. Karena sudah berjualan bertahun-tahun, sudah banyak warga yang pernah merasakan otak-otak buatan Mak Uwai. Mereka menyukai otak-otak Mak Uwai karena rasanya yang gurih. Otak-otak buatan Mak Uwai dijual seharga Rp5.000 per bungkusnya. Dengan harga yang relatif murah, makin banyak pula pembeli yang tertarik. Otak-otak ikan asin. Meski banyak yang menyukai kelezatan otak-otak buatannya, namun tak selalu dagangan emak habis terjual. Padahal, emak sudah berkeliling dari satu kampung ke kampung lain hingga kelelahan. Yang dialami penjualannya itu kalau musim hujan gitu. Nggak ada uang kali, jadi nggak laku lah. Sampai seharian bapak di laut, kan hujan mah nggak ke laut, pinggang sakit, semua aja ini nih badan sakit, nggak bisa jualan, paling dapat uang 10.000 itu. Dari kejadian itu, emak sempat merasa sedih. Tapi ia memasrahkan segalanya hanya kepada Allah Ta'ala. Mak Uwai membuat otak-otak untuk dijual dengan mengandalkan ikan tenggiri dari hasil tangkapan Abah Tomo. Di saat Abah tidak berhasil mendapatkan ikan tenggiri, maka Mak Uwai pun tak bisa berjualan. Kesulitan ya kalau nggak ada penghasilan, bapak nggak ada, ibu nggak ada gitu penghasilan, kan makan sehari 1 kali gitu. Sering ada 2 hari nggak makan. Abah Tomo sendiri sebenarnya tak kurang-kurang dalam mencari nafkah. Demi mendapatkan tambahan penghasilan, Abah bekerja di tempat pembuatan kapal. Abah melakukan pekerjaan apapun di tempat ini, mulai dari mengecat dan mendempul badan perahu sampai memasang tiang bambu perahu. Pekerjaan ini tidaklah mudah, apalagi jika mengingat tenaga Abah sudah tak sekuat saat muda. Alhasil, ketika mendempul bahan perahu, Abah sempat dimarahi pemiliknya karena hasil dempulannya tidak rapi. Aduh, Pak, ini belepotan ini, Pak, kerjainnya. Aduh. Yang mana? Ini, Pak, ini. Oh, Resi lagi itu. oh iya, maaf. Cepat, Pak, ini aduh yang punya ini udah datang ini mobilnya udah kesana mobilnya, no. Jangan belepotan nih, tangan ini belepotan. Sudahlah, Ya Pak. udah ya. Baguslah, sudahlah. Itu gagal jadi nggak apa tuh, jadi nggak
gimana tuh ya kerpetan apa itulah, catnya berantakan gitu, dempulnya nggak rapi gitu saja. Itu cuma dimarahin sama yang punya perahu karena udah kecapean gitu lah, udah kecapean di laut gitu. Dari pekerjaan berat yang dilakoni, Abah biasanya menerima upah Rp20.000. Penghasilan ini tidaklah besar, namun setidaknya ada uang yang bisa dibawanya ke rumah untuk membeli beras serta lauk seadanya. Kalau doa Abah ke depannya mudah-mudahan ini ikannya dibanyakan ya. Terus dilancarkan lah gitu. Segala usahanya gitu disukseskan gitulah. Dikasih enak gitu lah. Sahabat, sedekah dan terus berikhtiar mencari nafkah adalah kunci Tomo dan Uwai. Bersedekah seperti meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih luas dan lapang. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39.